Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang saya cintai, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, khususnya warga Uniol Universitas Online 4.0 di Ponorogo yang saya cintai. Apa kabar semuanya? Semoga hari ini saudara-saudara tetap dalam keadaan yang sehat, bahagia, dan cukup rezeki untuk terus melangsungkan kehidupan hingga lockdown ini berakhir, ya, lockdown mandiri, PSBB, ataupun apapun lah namanya. Yang jelas kita stay at home, work from home, ya, ngaji from home, wah pokoknya macam-macam secara online. Nah, hal yang menarik yang patut kita perhatikan adalah persoalan hukum, karena memang seperti kemarin di waktu fokus group discussion kebijakan publik itu saya sampaikan, kita negara hukum yang memang mestinya segala tindakan aparatur negara baik di tataran supra maupun infra itu harus dibingkai oleh hukum. Dan mestinya memang sejak awal kebijakan-kebijakan itu harus bersifat konsisten, tidak mencela-mencele, bisa dipegang sehingga rakyat tidak bingung. Itu penting bagi seorang pemimpin. Maka dalam hal ini memang dalam menangani suatu perkara apapun, termasuk menangani pandemi COVID-19 ini, memang roadmap-nya harus jelas, gimana, kapan, dan dari mana kita mulai, hingga segala sesuatunya harus kita manage dengan baik, ya, tidak overlap, sehingga kita bisa memetakan, melakukan mapping terhadap potensi yang memang kita miliki. Nah, kemarin memang sempat menjadi sebuah pro dan kontra, ya, antara di satu sisi pemerintah punya kebijakan untuk melepaskan lebih dari 30.000 narapidana dengan istilah asimilasi dan seterusnya, yang sudah menjalani pidana 2/3 dari hukuman yang seharusnya dijalankan dan seterusnya, ya, alasan-alasan itu. Sebanyak 30.000 lebih sudah dilepas narapidana itu, dan saya mendengar beberapa laporan di medsos itu tingkat kriminalitas ada kemungkinan, ya, bahkan ada laporan sudah mulai terjadi dan itu dilakukan oleh sebagian dari residivis. Nah, semoga dengan keluarnya para napi ini tidak menambah masalah di masyarakat kita. Mereka bisa menjadi sadar, kembali menjadi ke jalan yang benar, tidak melakukan tindakan-tindakan kriminal, sehingga tidak memperparah kondisi di Indonesia. Kalau keadaan semacam kita sekarang dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini juga ditambah lagi dengan beban persoalan kriminal, tindakan kriminal di mana-mana, penjarahan, perampokan, pencurian, dan seterusnya itu terjadi, kita bisa membayangkan betapa luluh lantak kehidupan kita semuanya. Kemarin memang saya sempat mengatakan saya termasuk kurang setuju dengan pengelepasan narapidana yang jumlahnya puluhan ribu, ya, mencapai 30.000 lebih itu, karena memang sebenarnya di penjara itu tempat untuk kita melakukan lockdown secara lokal. Dan kalau kita bercermin pada Malaysia misalnya, ada berita yang menyatakan bahwa para napi di sana ketika terjadi wabah atau pandemi COVID ini justru dimanfaatkan untuk dipekerjakan membuat apa, masker, kemudian dan ADP, ya, atau peralatan-peralatan lain yang dibutuhkan, ya, bukan kemudian malah dilepas. Saya tidak setuju sebenarnya dengan pengelepasan itu. Lebih baik kalau toh tidak dipekerjakan itu, ya diberikan cuti, bukan dibebaskan, ya, bebaskan kemudian, atau
Ya, memang itu tanggung jawab pemerintah ketika terjadi over capacity dalam penjara. Memang tugas pemerintah harus membuat tempat yang baru supaya mereka tidak over capacity, tidak bertumpuk, ya, tidak berjubel. Yang seharusnya dihuni 1.000 orang, dihuni sampai 3.000, 4.000 orang. Itu kan sebuah, dari sisi desain awal berarti itu sebenarnya sudah tidak kemanusiawi lagi. Apalagi sistem peradilan pidana kita memang tidak begitu care dengan penyelesaian perkara di luar pengadilan, misalnya dengan cara restoratif justice system, ya, sistem, bukan hanya RJ tapi RJS. Seperti di Belanda sudah dijalankan, kemudian di Australia juga sudah dijalankan dengan melakukan namanya Neighborhood Justice Center, NGC. Jadi mereka punya, ya, seperti di Australia memiliki suatu lembaga yang memang resmi diadakan untuk menyelesaikan perkara-perkara meskipun itu in criminal matters. Jadi meskipun dalam perkara pidana, ya, bisa diselesaikan, tentu saja tidak bisa diselesaikan dengan secara membabi buta atau semena-mena. Tapi mereka punya sarana itu. Kita sebenarnya punya, ya, kepolisian punya FKPM, Forum Komunikasi Polisi dan Masyarakat. Itu ada, tetapi tampaknya kurang dapat dimanfaatkan, sehingga terkesan memang dalam SPP kita itu kesan untuk memenjarakan atau mengakhirkan perkara-perkara kriminal itu hingga sampai pada penjara, baik oleh pemerintah sendiri, maksudnya negara dalam tanda kutip, dan atau juga masyarakat itu masih punya mindset segala perkara itu arahnya kepada penjara. Nah, ini saya kira tidak sehat, ya, untuk kehidupan kita ke depan. Maka ke depan kita harus punya roadmap bagaimana menjalankan sistem peradilan pidana kita itu yang manusiawi, ya, yang sifatnya lebih ke restitutif, bukan sifatnya pembalasan atau retributif. Nah, di sisi yang lain kita lihat juga kepolisian negara Republik Indonesia melalui Bareskrim Republik Indonesia juga sudah mengeluarkan TR, ya, telegram rahasia, yang isinya bagaimana menindak para pelaku hoax dan juga penghinaan presiden, ya, kemudian supaya ditindak tegas. Nah, ini sebenarnya satu sisi tadi melepasan, tapi dengan ini akan saya perkirakan banyak sekali yang akan ditangkap, yang akan diproses, yang akan ditahan, karena rakyat dalam keadaan demikian juga bisa jadi mereka mengambil berita yang mungkin hoax atau mungkin sengaja hoax, atau mungkin dalam hal ini bisa dimaknai sebagai kritik, atau juga bisa dimaknai orang lain sebagai tindakan penghinaan. Nah, sebenarnya kalau dari sisi hukum, penghinaan presiden itu sudah, ya, pasal di KUHP yang menyatakan tentang penghinaan presiden sudah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga kalau pasal ini dijadikan lagi sebagai sarana untuk menjerat para warga yang dalam tanda kutip melakukan kritikan, atau mungkin juga bisa dimaknai ke arah penghinaan presiden, ini akan menjadi alat gebuk dari kekuasaan dan sekaligus akan membungkam hak kebebasan untuk berpendapat. Ingatlah bahwa negara kita adalah negara demokrasi. Memang betul dalam setiap ujaran kita memang harus berhati-hati, tetapi jangan kemudian menjadikan undang-undang ITE atau mungkin juga KUHP itu sebagai alat untuk memberangus kebebasan berpendapat di negara demokrasi ini. Itu dilema yang kita hadapi sekarang ini. Semoga para aparat hukum bertindak secara gentleman, kemudian menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan equality before the law,
tidak berat sebelah dalam menjalankan hukum, supaya penegakan hukum di Indonesia di era pandemi seperti sekarang ini tetap menjunjung tinggi etika penegakan hukum sebagaimana dituangkan di dalam TAP MPR nomor 1 tahun nomor 6 tahun 2001. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.